Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada malam ini 29 November 2021. Dalam kekuatan Tuhan kita sudah melakukan berbagai karya hari ini, dan kita sudah tiba pada malam pemberian Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan sudah memberkati kami untuk setiap karya yang kami lakukan hari ini. Dan Tuhan mengantarkan kami untuk menyambut malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-19. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sedang menanti kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai umat percaya, kita memang mesti berjaga-jaga dan berwaspada di dalam kehidupan ini, supaya dalam kesiapan kita yang sungguh-sungguh berkenan, kita dapat menyambut kedatangan Tuhan bagi hidup kita sekalian. Malam ini kita belajar dari Roma pasal 7 ayatnya yang ke-19. Bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa seringkali sebagai manusia kita melakukan berbagai-bagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada kita, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bagian ini tentu mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam diri kita sebagai manusia ada dua kekuatan besar yang sedang menarik kehidupan kita. Pada satu pihak ada kekuatan yang menarik kita untuk bisa mau mengerjakan kebenaran dalam hidup ini. Tapi pada pihak lain ada kekuatan yang menarik kita untuk mau melakukan hal-hal yang keji di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita terseret pada kekuatan yang menarik kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, itu akan menyebabkan kita cenderung untuk berpikir dan bertindak serta melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak lagi kudus, yang menciderai kekudusan Allah di dalam kehidupan ini. Dalam bagian tadi Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai manusia kita tahu ada hal yang baik, tetapi di saat kita melakukan, kita bukan melakukan yang baik, tapi justru kita melakukan yang jahat di dalam kehidupan kita.
Karena itu memang kita harus waspada di dalam keseharian hidup kita, bahwa kita tidak boleh mengikuti kecenderungan yang menarik kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak kudus di dalam kehidupan kita. Sebab kekuatan yang menarik kita untuk melakukan tindakan yang tidak kudus hanya akan mengantarkan kita kepada penderitaan dan kematian kekal. Itulah sebabnya kita memang harus berwaspada. Yesus dalam doa di Getsemani mengingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu berarti Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa satu kekuatan yang bisa dapat menolong kita untuk kita bisa mampu mengendalikan diri kita dan tidak terjebak melakukan tindakan yang jahat adalah doa. Kita harus berdoa meminta kekuatan dan hikmat surgawi untuk memperlengkapi kehidupan kita, supaya dengan kelengkapan surgawi itu memampukan kita untuk memiliki kecenderungan melakukan kehendak Allah dan kebenaran di dalam hidup ini. Sebab sebagai manusia kita memang terbatas. Kita penuh dengan berbagai-bagai kelemahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke 119 ayatnya yang ke 9 dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dan memang ini perlu harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang yang terbatas, pribadi yang terbatas, kita membutuhkan kekuatan firman untuk mengendalikan kehidupan kita. Malah di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-25 dengan tegas mengingatkan, jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Artinya bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya berasal dari debu. Tuhan ciptakan kita dari debu. Dan Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan. Itu berarti pada satu pihak kita memang lemah dan tidak berdaya. Dan kita baru bisa dapat mengalami kekuatan dan kehidupan kalau kita mendapatkan kekuatan dan kehidupan itu melalui kebenaran firman Allah. Sehingga Mazmur pasal 119 ayat yang ke-25 dengan tegas, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Kalau demikian, maka supaya kita bisa mampu mengendalikan kehidupan kita untuk tidak terjebak dan mengikuti kekuatan yang menarik kita untuk melakukan tindakan yang jahat, kita harus menjadikan firman Allah sebagai yang menopang kehidupan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dengan tegas menegaskan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Itu berarti firman Allah lah yang mampu menolong kita untuk bisa selalu hidup pada jalan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus berwaspada. Kita tidak boleh gegabah.
apalagi mengikuti keinginan daging kita dan menjerumuskan diri kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak kudus di dalam hidup ini. Kalau kita belajar di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-101, dengan tegas mengingatkan kepada kita terhadap segala jalan kejahatan. Aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Artinya apa? Artinya bahwa memang ada kecenderungan untuk kita mau berada di jalan yang sesat, jalan yang jahat. Tapi untuk keadaan itu kita harus punya kemampuan untuk menahan kaki kita untuk berjalan dan melakukan tindakan yang jahat itu di dalam kehidupan. Sehingga sekali lagi Mazmur 119 ayat yang ke-101 menolong kita terhadap segala jalan kejahatan. Aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman. Itu berarti harus tahan diri, harus kendalikan diri kita, harus kendalikan hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Kalau ada tuntutan yang begitu kuat menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang keji, harus ada usaha untuk menahan diri kita untuk tidak melakukannya. Sebab gerakan yang sedang menarik kita untuk melakukan yang jahat mau mengantarkan kita kepada kebinasaan kekal. Karena itu kita harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Tahan kaki kita, tahan tangan kita, tahan mulut kita, tahan pikiran kita, tahan hawa nafsu kita, supaya kita tidak terjebak dan melakukan tindakan-tindakan yang jahat di dalam hidup ini. Karena itu Mazmur 119 ayat yang ke-174 juga menolong kita untuk kita bisa tetap ada dalam tindakan-tindakan yang benar. Di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita, aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaan. Itu berarti mesti ada gerakan dalam diri kita, dalam hidup kita untuk terus merasa rindu pada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Harus ada kerinduan untuk bisa dapat mengalami dan menikmati itu. Sebab dengan kerinduan untuk mendapatkan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk selalu menjadikan Taurat dan firman Allah itu sebagai kesukaan kita. Jadi kita harus punya kerinduan pada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, dan kita juga harus punya kesukaan untuk terus menjadikan Taurat Tuhan dan firman Allah itu sebagai kesukaan di dalam hidup kita. Jadi kita jangan hanya suka melakukan atau menginginkan hal-hal yang hanya bersifat kenikmatan sesaat saja. Kita harus punya kerinduan dan kesukaan untuk ada di dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu Mazmur 119 ayat yang ke-97 dengan tegas menolong kita untuk kita bisa keluar dari tindakan-tindakan yang jahat. Di sana menegaskan kepada kita, betapa ku cintai Taurat-Mu
Aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi harus ada rasa cinta kita pada kebenaran, pada firman Allah. Dan karena itu kita mau suka bergaul dengan kebenaran firman Allah. Harus ada rasa cinta kita pada kehendak Tuhan. Seringkali dalam hidup ini, telinga kita sudah tidak suka lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita lebih suka mendengarkan kisah-kisah tertentu yang hanya sebagai penghias dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus menghidupkan rasa cinta kita kepada firman Allah. Kita harus punya kerinduan untuk mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dan karena itu kita mau menahan kaki kita, mulut kita, tangan kita, pikiran dan kehendak kita yang cenderung mau melakukan hal-hal yang tidak kudus di dalam hidup ini. Rasul Paulus dalam bacaan tadi memang mengingatkan kepada kita untuk kita harus berwaspada. Bahwa pada saat kita mau melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita, justru yang kita lakukan adalah hal yang tidak baik. Dan pada saat kita sudah mengetahui hal itu buruk, tapi ada semangat kita mendorong kita untuk mau melakukan hal yang buruk itu, ini memang harus kita waspadai. Karena itu Mazmur 119 ayat yang ke-101 tadi mengingatkan bahwa terhadap segala jalan yang jahat kita harus menahan diri untuk dapat melakukan itu. Dan supaya kita dapat menahan diri kita dengan sungguh-sungguh baik, harus ada kerinduan, kecintaan kita untuk terus bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu, ingatlah, kita akan selalu ada pada dua titik ini, di mana ada kekuatan yang menarik kita untuk mau bergaul dan mencintai kebenaran firman Allah. Tapi juga ada kekuatan yang terus menarik kita untuk lebih mau melakukan hal-hal yang keji dan jahat dalam hidup ini. Kita harus ingat bahwa kita harus menahan diri untuk melakukan hal yang jahat, dan kita menghidupkan kerinduan kita pada kebenaran Allah. Karena itulah yang dapat menolong dan menyelamatkan kehidupan kita. Kita pasti bisa menahan diri karena di dalam hidup kita ada roh Allah. Allah sudah menaruh rohnya di dalam kehidupan kita, sehingga menolong kita, menopang kita untuk senantiasa mengerjakan kebenaran. Karena itu, hindari bisikan-bisikan dari luar yang memanggil kita untuk mengerjakan hal-hal yang sesat dan jahat. Tahan diri untuk suara-suara dan pengaruh yang demikian. Dan hidupkan semangat kita untuk terus mencintai Tuhan dan kebenarannya di dalam hidup ini. Tuhan pasti membantu kita mengerjakan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar benar, kami selalu ditarik dalam titik di mana untuk setia mengerjakan hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Malam ini Tuhan menasihati kami supaya kami harus mampu tahan diri, tahan kaki kami, tahan tangan kami, pikiran kami, mulut kami, kehendak kami,
supaya lebih mencintai kehendak dan kebenaran Tuhan daripada mau mengikuti bujukan untuk mengerjakan yang jahat di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terus memohon, bantulah kami untuk tinggalkan bujukan-bujukan yang jahat dan bantu kami untuk tetap hidup dan setia dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, ini sembah kami demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.